Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Seli Ika Febrianti, Monah, Henda Febriza, Azami Rahayu, dan Sri Nurhayati ingin membuat tutorial bagaimana tata cara penginputan perusahaan dagang dan jasa pada aplikasi akuntansi 2 yaitu IBSS. Berikut ini adalah setup master data perusahaan. PT Indotas adalah perusahaan yang berdiri sejak tahun 2020 yang bergerak dalam bidang penjualan barang berupa tas. Pada bulan Februari 2022, PT Indotas memutuskan untuk melakukan perubahan pencatatan akuntansi perusahaan menggunakan IBSS Premier versi 20 dengan konsep multi-currency. PT Indotas beralamatkan pada Jalan Raya Kamal. PT Indotas beralamatkan di Jalan Kamal Raya, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Langsung saja kita akan mulai menginput data perusahaan tersebut pada IBSS. Oke, yang pertama adalah buka aplikasi IBSS. Setelah itu pilih menu Create. Setelah itu Next. Pada Company Information kita isikan PT Indotas dengan alamat Jalan Kamal Raya, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Phone numbernya 081 234 567 89. Nomor fax emailnya 021 65432. Lalu emailnya indotas@gmail.com. Setelah data sesuai, lalu kita klik Next. Setelah itu, pada current financial year kita pilih 2022 karena kita akan menginput transaksi pada tahun 2022. Last month-nya Desember, conversion month-nya adalah Februari. Setelah itu number of accounting period itu kita pilih yang 13. Setelah itu kita klik Next. Di sini akan muncul pengaturan account list. Kita pilih yang pertama karena kita akan pakai account list yang sudah disediakan oleh IBSS Premier. Lalu klik Next. Setelah itu industrinya kita pilih all. Type of business-nya kita pilih clothing retail. Karena belum ada bag retail, kita pilih clothing aja. Lalu nanti akun-akunnya akan disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu Next. Selanjutnya, kita akan mengubah penyimpanan. Kita klik Change. Lalu, atur tempat untuk menyimpan file. Klik Save. Lalu, pilih Next. Kita tunggu prosesnya. Setelah itu, kita pilih yang Command Center. Selanjutnya, kita akan mengatur preference. Berikut ini adalah peraturan-peraturan yang harus kita sesuaikan pada aplikasi IBSS. Caranya adalah dengan pilih menu Setup, lalu pilih Preference. Pada sistem, kita checklist Ideal in Multiple Currency. Artinya kita setuju untuk menggunakan lebih dari 2 mata uang. Setelah itu pilih OK. Pada menu Windows, kita akan unchecklist opsi Automatically Check Spelling. Setelah itu, pada menu Sales, kita akan checklist Warn for Duplicate Invoice. Pada menu Purchase, kita juga akan checklist Warn for Duplicate Purchase Order. Setelah itu pada menu Security,
Kita akan membuat ID baru. Caranya adalah dengan klik user ID, lalu pilih new, masukkan nama user ID. Misalnya di sini ada PT Indotas. Setelah itu pilih OK, lalu pilih OK. Selanjutnya kita akan membuat mata uang. Di sini kita menggunakan dua mata uang, yaitu rupiah dan US dollar. Caranya adalah dengan klik menulis, lalu pilih currency. Setelah itu kita akan mengubah United States Dollars menjadi rupiah, karena uang lokal yang kita pakai adalah rupiah. Klik, lalu kita sesuaikan saja. Ini IDR, lalu di sini adalah rupiah. Setelah itu simbolnya adalah Rp. Kalau sudah, klik OK. Setelah itu kita akan menghapus mata uang yang nggak dipakai. Caranya adalah dengan klik mata uang yang nggak dipakai, lalu klik kanan, pilih delete currency. Oke, lakukan pada semua mata uang yang nggak dipakai. Selanjutnya kita akan membuat mata uang kedua kita, yaitu US dollar. Caranya adalah dengan klik new, lalu kita masukkan kodenya, yaitu USD, enter. Name-nya adalah United States Dollar. Exchange yang kita pakai adalah 14.300. Lalu simbolnya adalah US dollar. Kalau sudah, kita klik OK. Ini adalah tampilan mata uang yang berhasil kita buat. Lalu close. Selanjutnya kita akan menghapus akun yang tidak dipakai. Berikut ini adalah data-data akun yang akan kita hapus. Caranya adalah pada menu account, kita pilih account list, lalu kita akan cari akun yang akan dihapus. Di sini ada dengan nomor 1, 2120, payroll check account. Kita klik, lalu pilih ke kanan, pilih delete account. Yang kedua ada cash drawer 2130, klik, lalu klik kanan, pilih delete account. Yang terakhir ada 2210, ada flash proof for full date. Kita klik, lalu pilih delete account. Selanjutnya kita akan mengubah nama akun. Di sini ada data akun lama dan akun baru. Kita akan mengubah akun lama yang pertama adalah check account dengan nomor 12110. Kita akan mengubah menjadi cash IDR. Caranya adalah kita cari dulu akunnya 12110, check account, kita klik, lalu kita ganti menjadi cash IDR. Lalu pilih OK. Lakukan pada semua akun yang harus diubah.
Selanjutnya kita akan membuat akun baru. Di sini ada account type-nya bank. Akunnya ada 1, 21, 20. Namanya ada cash USD, currency-nya USD. Dan ini H atau D itu maksudnya adalah detail atau judul. Jadi kita pilih detail. Kita sesuaikan dengan data ini ya. Yang pertama, kita akan membuat account type-nya adalah bank. Detail account. Nomornya adalah 2120. Enter. Kita ketikkan cash USD. Setelah itu pada menu detail, kita pilih currency-nya USD. Use currency. Setelah itu pilih OK. Lalu klik OK. Otomatis, kita membuat dua akun. Yang pertama adalah cash USD, yang kedua adalah cash USD exchange. Maksudnya adalah cash USD exchange itu berapa nilai USD cash dalam bentuk rupiah. Jadi otomatis akan dihitung oleh IBSS-nya seperti itu. Kita ganti type account dari cash exchange-nya menjadi bank. Klik OK. Lalu kita akan membuat semua data berdasarkan ketentuan perusahaan.
Selanjutnya kita akan membuat link account. Caranya adalah pilih menu list, lalu kita pilih currency. Pada rupiah kita klik, lalu pada menu receivable account, kita sesuaikan akunnya apakah sudah sesuai. Yang ini kita pilih trade debt IDR, yang ini cash IDR, lalu freight collected, customer deposit, discount given, dan yang terakhir head fees collected. Sudah sesuai. Lalu yang account payable, trade creditor, lalu cash. Selanjutnya ada accrual inventory, freight paid, deposit paid, discount tax, head fees paid. Kalau sudah sesuai semua, kita pilih OK. Lalu kita sesuaikan yang mata uang kedua, kita klik. Setelah itu pada receivable account, kita akan pilih yang paling atas adalah trade debt yang USD. Akunnya adalah 12210. Lalu yang ini kita pilih yang USD. Discount. Lalu kita checklist semua. Freight in this currency. Kita akan pilih freight collected. Akunnya adalah 4.500. Yang kedua adalah customer deposit 2.600. Selanjutnya adalah discount given 5.300. Dan yang terakhir ada head fees collected 4.600. Lalu pilih use. Setelah itu kita pilih OK. Lalu close. Selanjutnya kita akan mengubah data pajak. Kita tambahkan PPN, yaitu pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Caranya adalah klik list, lalu pilih tax code. Pada FAT value added tax, kita klik, lalu kita ubah menjadi PPN. Deskripsinya adalah pajak pertambahan nilai. Lalu rate-nya adalah 10%. Ini akunnya pastikan sesuai. Kalau sudah, kita klik OK. Close. Selanjutnya kita akan membuat data jobs. Caranya adalah pilih menu list, lalu pilih jobs, klik new. Pada job number kita ketikkan P, enter, job name-nya adalah produk. Lalu kita klik new. Yang kedua J, job name-nya adalah jasa. Lalu klik OK. Ini adalah tampilan jobs yang telah kita buat. Close. Lalu selanjutnya kita akan membuat kategori. Di sini ada dua kategori. Yang pertama L untuk lokal dan O untuk overseas. Caranya adalah klik list, lalu pilih kategoris, klik new, kategori ID, ketikkan L, enter. Setelah itu kategori name-nya adalah lokal. Lalu klik new. Yang kedua adalah O. Kategori name-nya adalah overseas. Lalu klik OK. Ini adalah kategori yang berhasil kita buat. Klik close. Selanjutnya kita akan membuat price level. Ini ada dua price level. Yang A yaitu IDR yang kita pakai lokalnya.
Yang kedua ada USD. Caranya adalah pilih list, lalu pilih custom list and file names, lalu kita pilih price level. Yang A kita ganti jadi IDR, yang B kita ganti jadi USD. Lalu klik OK. Selanjutnya kita akan meng-backup data yang telah kita buat sebelumnya. Caranya adalah pilih menu file, lalu kita pilih backup. Setelah itu yang atas kita pilih backup all data, dan yang kedua kita pilih yang kedua yaitu do not check company file for errors, lalu continue. Setelah itu kita ganti nama file backupnya menjadi PT Indotas, lalu kita klik save. Tunggu proses sampai selesai. Selanjutnya kita akan merestore data yang telah kita buat, yang telah kita simpan. Caranya adalah pilih open, lalu pilih data tempat penyimpanan di awal tadi. Setelah itu pilih open. Lalu kita klik OK. Ini yang kedua. Lalu continue. Setelah itu klik OK lagi. Ini pilih no. Selanjutnya kita akan menginput data pelanggan, pemasok, dan karyawan dari PT Indotas. Di sini ada data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Caranya yaitu pada card file, kita pilih card list, lalu kita klik new. Setelah itu pada card type kita pilih customer, tab name-nya adalah PT Alfani, lalu enter. Cardnya adalah C001, alamatnya di Jalan Muara, Karang, nomor 9, Jakarta Utara. Setelah itu currency-nya pastikan IDR, dan pada buying details, pada text code kita ganti menjadi PPN. Lalu payment is due, kita pilih in a given. Diskon day-nya adalah 10, balance-nya 30, diskon early-nya kita pilih 2%. Setelah itu klik new untuk membuat data customer yang lain. Berikut ini adalah tampilan data customer yang berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan menginput data supplier. Caranya adalah klik new. Lalu pada card type kita pilih supplier. Lalu kita isikan namanya. Yang pertama ada PT Ambarawa dengan ID S001 yang beralamatkan pada Jalan Jatiraden, nomor 32, Bekasi. Lalu currency-nya IDR, buying detail,
kita pilih text code-nya adalah VPN. Lalu kita klik OK. Kita klik new lagi untuk mengisi data supplier dan invoice yang lainnya. Ini adalah data supplier yang sudah kita input. Ada 3 supplier. Dan ini ada 2 invoice yang berhasil kita input. Setelah itu klik close. Selanjutnya kita akan menginput data awal akun, yaitu neraca saldo per 31 Januari 2022. Berikut ini adalah neraca saldo yang ada pada PT Indotas. Cara penginputannya adalah dengan cara klik menu setup, lalu pilih balance, kemudian account opening balance. Setelah itu akan muncul tampilan akun-akun seperti ini, lalu kita isikan saldonya sesuai dengan saldo awal perusahaan PT Indotas. Kemudian ketika kita mengisikan cash USD seperti ini, akan muncul seperti ini. Lalu kita pilih calculate now saja. Itu untuk menghitung contoh berapa dolar dalam USD itu berapa rupiah gitu. Jadi otomatis terhitung di IBSS. Namun ketika kita mau memasukkan sendiri, kita bisa tuliskan manual pada cash USD exchange sesuai dengan rate yang kita pakai. Lakukan pengisian data awal akun sesuai dengan data awal perusahaan yang sebelumnya telah ada di awal. Pastikan nanti amount live-nya adalah 0. Berikut ini adalah data saldo awal customer dan kita akan menginputnya pada IBSS. Cara menginputnya adalah dengan cara klik setup lalu pilih balance dan pilih customer balance. Setelah itu akan muncul nama customernya, lalu kita klik customer yang ingin kita isi saldo awalnya. Setelah itu kita klik menu add cell. Lalu kita isikan invoice numbernya sesuai dengan data, terus date-nya juga, dan memonya adalah saldo awal. Lalu yang di bawahnya adalah total including tax, nanti diisi dengan total saldo awal piutang PT Alfani. Setelah itu pada job kita juga akan sesuaikan sesuai dengan PT Alfani-nya. Jobnya kita pilih adalah P, lalu kategorinya kita pilih yang lokal, dan text code-nya kita pilih PPE, non text maksudnya. Lalu klik record.
Setelah itu, lakukan penginputan data awal customer sesuai dengan data yang ada di atas tadi. Berikut ini adalah data supplier dan juga saldo awal supplier. Cara menginputnya adalah klik setup, lalu balance, kemudian supplier balance. Setelah itu, kita akan menemukan data-data supplier yang akan kita input. Klik add purchase, lalu kita pilih supplier yang akan dimasukkan data saldo awalnya. Di sini contohnya adalah PT Ambarawa, lalu kita masukkan nomor PO atau invoice-nya, yaitu INV strip 01, lalu tanggalnya adalah tanggal 27 bulan 1 2022. Setelah itu, memonya adalah saldo awal. Lalu totalnya adalah 240.000. Setelah itu jobsnya kita sesuaikan. Teksnya adalah non-teks ya. Lalu jobsnya adalah P. Dan juga kategorinya kita juga sesuaikan. Kategorinya adalah L. Setelah itu klik record. Lakukan pengisian saldo awal customer yang lainnya dengan cara yang sama seperti tadi. Berikut ini adalah saldo awal persediaan dari PT Indotas. Kita akan menginputnya pada aplikasi IBSS. Cara penginputannya adalah dengan cara kita klik inventory. Setelah itu kita pilih yang item list. Lalu kita klik new. Setelah itu kita masukkan item number dari data sebelumnya. Di sini ada Elizabeth dengan item numbernya EZB. Lalu namanya adalah Elizabeth. Lalu kita centang yang I buy this item, lalu I sell this item, dan I inventory this item. Setelah itu kita akan pilih akunnya yang cost of sales account. Kita akan pilih menjadi Elizabeth purchase. Jadi yang 1.100 itu kita ganti menjadi Elizabeth purchase. Setelah itu yang income account kita pilih 4.100 yaitu clothing, nanti kita akan ganti menjadi Elizabeth. Yang asset account kita isikan 1, 2, 3, 10 yaitu Elizabeth, nanti kita akan ganti pada nama akunnya. Lalu klik OK dan lakukan pengisian pada data barang yang lainnya. Setelah itu kita pilih count inventory pada inventory. Di sini ada barang-barang yang telah kita input tadi. Lalu kita isikan jumlah barang awalnya itu ada berapa di count. Setelah itu kita klik adjust, lalu continue, dan klik opening balance. Setelah itu di halaman ini kita isikan date-nya adalah tanggal 1 bulan 2 2022. Setelah itu pada unit cost-nya kita isikan harga beli
atau harga yang tertera pada saldo data saldo awal tadi. Pada kategori, kita klik. Setelah itu kita isikan yang L atau lokal. Setelah itu pilih record. Berikut ini adalah transaksi pertama di bulan Februari 2022, yaitu ada kas masuk sebesar 7 juta rupiah. Keterangannya adalah pengisian dana kas. Cara pengisiannya adalah kita klik account, setelah itu pilih transfer money. Lalu pada date-nya kita akan sesuaikan sesuai dengan transaksi, yaitu 1 Februari. Setelah itu transfer money-nya dari cash IDR ke Bank BCA IDR. Lalu amount-nya sebesar 7 juta rupiah. Di sini juga ada bukti kas masuk, yaitu BKM strip 001, sesuaikan. Setelah itu pada bagian kategori kita isi lokal. Setelah itu klik record. Berikut ini adalah tampilan jurnal yang terbentuk dari adanya transaksi transfer money. Lalu klik OK. Berikut ini adalah transaksi kedua dari PT Indotas, yaitu transaksi pembelian dari PT Ambarawa. Di sini ada faktur ya teman-teman, jadi ini adalah pembelian secara kredit dengan termin 2/10/N30. Lalu kita akan langsung saja menginput data ini pada IBSS. Caranya yaitu kita pilih purchase. Setelah itu klik enter purchase. Pada supplier, kita pilih PT Ambarawa. Setelah itu, kita klik termin yang dipakai. Ini adalah kita pakainya in a given day. Diskon account-nya adalah 10. Setelah itu, balance due days-nya adalah 30. Dan diskonnya adalah 2%. Setelah itu, klik OK. Lalu purchase-nya kita isikan, nomornya adalah FB strip 001, lalu tanggalnya juga kita sesuaikan, yaitu tanggal 2 Februari 2022. Lalu kita ubah layoutnya menjadi item, lalu klik OK. Setelah itu pada menu bill kita ketikkan. Di sini adalah 150 unit. Kita klik 150, lalu item numbernya kita pilih EZB atau Elizabeth. Nanti akan otomatis muncul Elizabethnya. Setelah itu harga satuannya adalah 240.000, kita input. Lalu jobsnya kita pilih P, teksnya kita pilih yang PPN. Setelah itu input data kedua, ada 175 unit buat barang Just Flee dengan harga 150.000. Setelah itu pada menu job kita pilih P dan
teksnya kita pilih PPN. Yang bawah kita sesuaikan juga. Untuk kategori kita pilih yang L atau lokal. Setelah itu klik record. Selanjutnya, transaksi ketiga adalah transaksi retur pembelian. Di sini kita akan meretur barang yang kita beli tadi dari PT Ambarawa. Transaksinya adalah sebagai berikut. Langsung saja kita input pada IBSS, pilih purchase, lalu pilih enter purchase. Setelah itu, pilih nama suppliernya, yaitu PT Ambarawa. Selanjutnya, pada peraturan termin, kita akan mengedit payment in due-nya, kita pilih in a given day. Setelah itu, discount day-nya adalah 10. Lalu balance due-nya adalah 30. Diskonnya adalah 2%. Lalu OK. Setelah itu kita isikan nomor purchase-nya, nomor bukti transaksi ini ya teman-teman, JU001. Lalu sesuaikan tanggalnya, yaitu pada tanggal 4 Februari 2022. Setelah itu ada satu item yang diretur, yaitu 5 piece dari barang Just Flee. Kita klik aja sesuai dengan video di sini, lalu jobnya kita pilih P, teksnya kita pilih yang PPN. Setelah itu kategorinya kita pilih yang lokal, lalu klik record. Berikut ini adalah tampilan transaksi yang kita buat. Setelah itu close. Lalu kita pilih purchase register. Setelah itu sesuaikan data dengan data transaksi yang kita buat tadi. Tanggal 1 bulan 1, bulan 2 maksudnya, lalu pilih return and debit. Lalu kita pilih apply to purchase. Setelah itu sesuaikan tanggalnya dengan transaksi yang ada. Yaitu tanggal 4 Februari tahun 2022. Setelah itu pada amount applied, kita pilih yang kedua karena yang diretur adalah transaksi yang kedua, yaitu tanggal 2 bulan 2. Lalu setelah itu kita cek dulu apakah transaksinya sudah benar. Ini adalah jurnal yang berhasil kita buat. Setelah itu klik record. Transaksi selanjutnya pada tanggal 6 Februari adalah transaksi penjualan secara tunai kepada Ibu Nikita. Cara penginputannya adalah sebagai berikut. Pada menu sales, kita klik enter sales. Setelah itu, kita masukkan nama customer, yaitu Ibu Nikita, lalu klik use customer. Terminnya kita pilih yang COD. Setelah itu klik OK. Lalu pada invoice-nya kita akan tuliskan nomor invoice-nya yaitu FJ-001. Lalu tanggalnya kita isi 6 Februari 2022. Setelah itu barangnya ada 20.
Jofli dengan harga 300.000. Lalu jobnya adalah P dan teksnya adalah PPN. Setelah itu barang kedua adalah Careless, itu ada 10 dengan harga 500.000. Lalu jobnya adalah P dan teksnya adalah PPN. Setelah itu pada pay today langsung kita bayarkan saja sebesar 12.100.000 rupiah. Karena ini dibayar dengan COD, jadi kita bisa langsung pay today. Setelah itu kategorinya kita pilih yang lokal, lalu klik record. Ini ada faktur pembelian kredit ke PT Cemerlang tanggal 6 Februari 2022. Untuk penyelesaiannya kita klik purchase, lalu pilih enter purchase, lalu kita pilih nama supplier yaitu PT Cemerlang, lalu kita pilih terminnya, pilih termin in a given of day. Untuk diskon day-nya 10, balance due day-nya 30, diskonnya 2%. Kita isi nomor purchase-nya yaitu FB 002, untuk date-nya 06/02/2022. Untuk bill kita isi 20, receive-nya 20. Untuk item number kita ketik CRS, lalu price-nya untuk harga $245. Untuk job-nya kita pilih P, kita pilih teksnya yaitu PPN, dan kita pilih kategori yaitu O, lalu kita record. Selanjutnya ada pelunasan hutang ke PT Kencana sebesar 45 juta di tanggal 7 Februari 2022. Penyelesaiannya yaitu klik purchase, lalu pay bills, masukkan nama suppliernya yaitu PT Kencana. Untuk nomor ceknya kita isi BKK 01. Untuk date-nya tanggal 7 Februari 2022. Di amount applied kita isi 45 juta. Setelah itu kita record. Selanjutnya ada faktur penjualan kredit kepada PT Alavani di tanggal 9 Februari 2022. Untuk penyelesaiannya kita klik sales, lalu enter sales. Setelah itu kita pilih customer-nya yaitu PT Alavani. Untuk terminnya kita sesuaikan yaitu 2/10 N/30. Untuk nomor invoice kita isi FJ 002, lalu untuk tanggalnya kita isi 09/02/2022. Untuk shipnya kita isi 85, item numbernya JSL, lalu untuk harganya 300.000. Setelah itu kita pilih jobnya yaitu P. Untuk teksnya kita pilih PPN, lalu untuk kategorinya yaitu L. Setelah itu kita record. Selanjutnya di tanggal 10 Februari 2022 ada retur penjualan dari PT Alavani. Untuk penyelesaiannya kita klik sales, lalu enter sales. Kita pilih nama customer yaitu PT Alavani. Untuk terminnya 2/10 N/30. Nomor invoice-nya kita isi JU 002, date-nya 10/02/2022. Untuk ship-nya -3, item numbernya JSL,
untuk jobnya kita pilih P, lalu untuk teksnya kita pilih PPN, lalu untuk kategori kita isi L. Setelah itu kita record. Di sini ada penerimaan piutang PT Beta sebesar 2.150 US dollar. Cara penyelesaiannya yaitu klik sales, kemudian receive payment, lalu klik nama customer, di sini kita pilih customer PT Beta, maka otomatis kolom akan terisi. Lalu kemudian kita isi nomor invoice dengan BKM strip 02, kemudian tanggal 12/02/2022, kemudian kita isi amount applied sebesar 2.150 US dollar. Setelah itu maka akan muncul out of balance dengan nominal 0. Untuk melihat jurnal kita bisa klik Ctrl R, kemudian selanjutnya penjualan jasa Pak Teguh yaitu laundry tas. Cara penyelesaiannya klik sales, enter sales, kemudian untuk menyimpan klik nama customer yaitu dengan nama Pak Teguh, kemudian isi terms. Karena pembayarannya COD, kita pilih COD, kemudian klik OK. Selanjutnya isi invoice dengan FJ strip 03, lalu isi tanggal 14/02/2022. Setelah itu kita pilih layout untuk merubah kolom, kita pilih service, klik OK, kemudian isi description dengan laundry tas, pilih nama account, kita di sini mencari nama laundry tas, klik OK. Setelah itu tulis amount 750, klik job dengan J, jasa, terus teks dengan NT, kemudian pay today 750, lalu klik NT, kemudian klik kategori L. Setelah itu klik record untuk menyimpan. Selanjutnya di sini ada penjualan kredit PT Beta. Cara penyelesaiannya sales, enter sales. Lalu di sini pilih customer, dengan PT Beta. Kemudian isi nomor invoice dengan FJ strip 04, lalu tanggal di sini kita isi tanggal 16/02/2022, kemudian kita pilih layout untuk mengganti kolom, kita pilih item, klik OK, kemudian sini isi zip dengan 50, lalu item number dengan CRS, kemudian akan terisi otomatis untuk depletion. Di sini kita isi price sebesar 3496 dolar,
total akan terisi otomatis, lalu klik job dengan P, kemudian klik teks dengan ppn. Setelah itu pilih kategori dengan memilih O, kemudian pastikan semua sudah terisi dengan benar. Jika sudah terisi dengan benar, kita klik record untuk menyimpan. Selanjutnya di sini penjualan tunai PT Casablanca. Cara penyelesaiannya klik sales, enter sales, kemudian pilih nama customer. Di sini kita pilih PT Casablanca. Terms-nya karena pembayarnya COD, kita pilih COD, kemudian klik OK. Lalu selanjutnya invoice, kita isi nomor invoice dengan FJ strip 04, lalu tanggal 18/02/2022, kemudian kita isi tabel di bawah dengan SIP 45, item number EJB, maka description akan terisi otomatis. Kita isi price-nya sebesar 2730 USD, totalnya akan terisi otomatis. Kemudian klik job dengan huruf P, kemudian teks dengan ppn, lalu kita pilih ppn. Setelah itu pastikan semua sudah terisi dengan benar. Kemudian klik Pay Today dengan 134282. Setelah itu di sini kita pilih kategori dengan O, kategori O. Lalu kita cek kembali pengisiannya sudah benar atau masih ada yang salah. Jika ada yang salah, kita benarkan lagi, dan jika sudah terisi dengan benar, kita klik. Terjadi transaksi pembelian barang dagang secara tunai. Penyelesaiannya kita ke purchase, kemudian enter purchase, kemudian pilih nama suppliernya menjadi PT Cemerlang. Kita ubah terminnya menjadi COD. Kita ganti purchase-nya dengan FB 003. Date-nya kita ubah menjadi 20/02/2022. Selanjutnya kita isi masuk ke bill. Billnya itu billnya 35. Item numbernya CRS Charles and Kate dengan harga $24,47 US. Jobnya kita ganti menjadi P, produk. Tag-nya kita ubah menjadi PPN. Dan jangan lupa kita isi Pay Today karena melalui COD. Kategorinya kita ganti menjadi O karena menggunakan mata uang asing. Kemudian record. Nomor 14, pembayaran listrik dan telepon. Penyelesaiannya
kita ke akun, kita ke record journal entry, kemudian general jurnalnya kita ubah menjadi BKK 02, tanggalnya kita ganti menjadi 25/02/2002. memonya dibuat membayar listrik dan telepon. Kemudian akunnya kita isi 6 strip 4.500, yaitu listrik dan telepon di debit senilai 15 juta. Jawabnya J, jasa. Kemudian kita buat 1/21/10, yaitu kas di kredit senilai 15 juta. Kategorinya kita ubah menjadi L, lokal. Kemudian kita record. Nomor 15, pembayaran gaji karyawan bagian penjualan dengan mata uang IDR. Penyelesaiannya kita ke akun record jurnal, general jurnalnya kita ubah menjadi BKK 03, tanggalnya 18/02/2022 dengan memo pembayaran gaji karyawan penjualan. Akunnya kita isi 6 strip 5130, yaitu wages and salary di debit senilai 24 juta. Kemudian yang keduanya akunnya 1/21/10, kas senilai 24 juta di kredit. Kategorinya kita ubah menjadi L, lokal. Kemudian record. Nomor 16, pembayaran gaji karyawan bagian ADM dan umum dengan mata uang asing. Penyelesaiannya kita ke akun, ke record jurnal, general jurnalnya kita ubah menjadi BKK 04, date kita ubah menjadi, sebelum kita ubah date kita ubah USD, di current IDR-nya kita ganti. Jika sudah diubah, kemudian kita klik OK. Memonya kita buat pembayaran gaji karyawan bagian ADM dan umum. Jurnalnya 6 strip 5130, wages and salaries di debit senilai 1049 US dollar, dan jurnalnya 1/21/20, kasih itu 1049 US dollar di kredit. Mata uangnya kita ubah kategorinya menjadi O karena mata uang asing. Kemudian kita record. Ada transaksi nomor 17, yaitu pembelian tunai PT Ambarawa senilai Rp7.200.000. Penyelesaiannya, pilih modul purchase, enter purchase, pilih nama supplier, pastikan dulu itunya bill ya, dan lalu ganti termin COD, input nomor invoice dan juga tanggal. Lalu input quantity dan nama barang sesuai dari soal tadi. 30 piece barang Elizabeth. Dan masukkan harga belinya, harga jualnya.
pilih list menjadi P, dan masukkan PPN. Masukkan pay today. Kemudian pilih kategori dan kemudian record. Selesai. Selanjutnya ada transaksi tanggal 18 melakukan proses adjust inventory yang diketahui hilang 3 unit produk CRS tanpa diketahui nominalnya. Penyelesaiannya pilih inventory, adjust inventory, kemudian input nomor jurnal dan tanggal. Tidak lupa juga untuk menulis memo. Di sini kita tulis memonya persediaan yang hilang, yaitu barang Charles & Kate, kodenya CRS. Input min 3 di item CRS ya, teman-teman. Dan unit cost sama amount-nya harus 0 ya, karena nominalnya tidak diketahui. Kemudian pilih account-nya di 61050. Pilih job-nya P. Dan juga kategorinya L, kemudian record. Dan transaksi terakhir, penjualan tas Elizabeth pada PT Alfian, Rp58.500.000. Penyelesaiannya pilih modul purchase, enter purchase, pilih nama supplier, pastikan modulnya ini terpilihnya invoice. Ganti termin menjadi COD. Input nomor invoice. Tidak lupa juga dengan tanggal. Sesuai tanggal transaksi. Kemudian input kuantitinya dan nama barang, yaitu 25 piece. Barang masukkan harga jual. Jangan lupa untuk memilih job, yaitu P, dan juga taksnya diisi PPN. Kemudian pay today-nya diisi. Ini kita ngisi list dulu ya teman-teman, L. Dan kemudian di record. Selesai. Ini ada tampilan dari account transaction accrual-nya tahun 2022 dari Januari sampai dari 1 Februari sampai 28 Februari 2022, begini tampilannya. Selanjutnya ada summary sales-nya atau sales item summary. Ada cash receipt journal. Grand totalnya 127.2248, dan terakhir ada income statement dengan untung 242.000.
Bye.